hadir, maka insya Allah dengan berkat mereka akan terbuka hatinya. Sebaliknya, duduk bersama orang-orang yang jahat, duduk bersama orang yang maksiat, itu akan diambil oleh nafsu walaupun hati gak mau. Duduk bersama orang yang zalim, duduk bersama orang yang senang melakukan yang haram, walaupun hati gak mau, tapi pasti akan mempengaruhi nafsu. Sebentar lagi inti akan juga cinta duit, bentar lagi kamu akan cinta, akan ambisi jabatan dan seterusnya. Karena itu perhatikan duduk bersama siapa Anda. Al-mar'u ala dini khalilih. Dari riwayat al-mar'u ala dini jalisih. Manusia itu agamanya, akhlaknya akan bergantung kepada siapa dia berkumpul, kepada siapa dia berteman. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, orang seperti Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas, kesuksesannya adalah bukan karena program akalnya, tapi karena kesungguhan hatinya. Kesungguhan hatinya ya ikhwani, yang ada dalam hatinya, yang ada di tubuhnya al-qalb war-ra'. Sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ditanya tentang gurunya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, gimana martabahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Kata beliau, beliau adalah al-qalb war-ra', hati yang bagus dan selalu mengingat Tuhannya. Gak ada sedikit pun rencana jahat, gak ada sedikit pun kotoran dalam hatinya. Bersih hati dan diisi dengan penuh ingat kepada Tuhannya Allah. Ini Habib Abdullah Muhsin ini luar biasa, saudara. Bukan mencetak kitab, saudara, mencetak kutub. Mencetak kutub. Habib Muhammad bin Abdul Mawar, murid beliau. Habib Bakar bin Muhammad Al-Segaf, murid beliau. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, murid beliau. Habib Ali bin Husain Al-Attas, murid beliau. Kutub-kutub itu semuanya murid beliau. Habib Abdullah bin Haddad pernah ditanya, hal li Sayyidina Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas syai'un min al-anfas, yani al-kutub musannafah atau al-ash'ar al-mandumah. Apakah ada karya daripada Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Biasanya orang kan kalau menilai karya, buku-buku yang ditulis, syair-syair yang diubah. Kata Abdul Haddad, ana min anfasih, wa Syekh Ali Baras min anfasih, wa Syekh Muhammad Damashmush min anfasih. Aku karyanya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, kata Habib Abdullah bin Haddad. Syekh Ali Baras, karya beliau. Syekh Muhammad Damashmush, karya beliau. Tidak pernah disebutkan untuk ketenaran dan popularitas ya akhir, tapi beliau mencetak rijal, mencetak agama satu bernilai 1.000.000, saudara. Itulah kehebatan Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Wah, panjang kalau kita akan bicarakan ini semuanya. Tapi yang jelas kita semuanya berkumpul di majlis ini karena beliau. Ini adalah bagian dakwahnya beliau, walaupun beliau sudah di alam barzakh. Siapa yang akan mengumpulkan kita ke sini, saudara? Ada yang dari luar Jakarta, ada bahkan dari luar provinsi, ada dari luar pulau, bahkan ada dari luar negeri. Inilah hati, saudara. Kalau hati yang berdakwah nggak berhenti walaupun jasad dikubur. Tetapi yang paling penting, yang hadir di majlis ini harus berkoreksi diri. Dikatakan menghadiri majlis seperti ini ada 4 macam. Ada 4
kumpul dengan orang saleh, berziarah dengan wali, menghadiri majlis seperti ini, ada 4 macam. Yang pertama, ingin mengambil ilmu, kemudian mengamalkan ilmu, ingin dia dekat dengan para aulia, kemudian persis melakukan semuanya. Ibadahnya dicontoh 100%, akhlaknya dicontoh 100%, zikir wiridnya dicontoh 100%, maka ini akan menjadi khalifah dari wali. Ini penerusnya nantinya, saudara. Yang kedua lain, nggak bisa 100%, cuma semampunya. Ziarah sama wali, hadir majlis orang yang soleh, kalau ngikuti 100% nggak mampu, karena memang kadarnya begitu. Tapi dia berusaha menyontoh semampunya dia. Oh, ini 100 rakaat, tapi dia nyontoh cuma 10 rakaat. Oh, dia baca Qur'annya setiap hari hatam, tapi dia mungkin membaca cuma 5 juz. Semampunya, mengikuti jejak daripada si wali, orang yang soleh itu. Maka inilah yang dikatakan oleh Nabi, yuhsyarun nas ma'aman ahab, akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Ini nanti anak turunnya yang mengikuti semampunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan nanti dikumpulkan bersama mereka. Yang ketiga nggak bisa niru, tapi cinta. Biasanya ini orang-orang pembisnis, nggak bisa niru sama sekali, tapi masih cinta. Kenapa? Ziarah ambil berkah, hadir majlis ambil berkah, karena memang cinta kepada mereka, tapi nggak bisa meniru. Kalau sudah demikian, ini dikatakan humul gham la yasqa bihim jalisuhum. Siapa yang kumpul bersama mereka, insya Allah nggak kecewa, saudara, tetap dapat berkah insya Allah. Yang nggak benar yang keempat, ziarah kepada orang yang soleh, ziarah kepada ulama, ziarah kepada wali untuk cari ketenaran, untuk cari dukungan, untuk dimanfaatin, supaya dianggap orang yang soleh. Kalau utang biasanya biar dapat utangan, untuk kepentingan politik atau yang lainnya. Bentar lagi banyak yang ziarah-ziarah. Ini yang nggak benar. Ini berarti memperalat orang yang soleh untuk kepentingan dunia. Karena itu jangan ada satupun di antara kita yang hadir majlis ini menjadi orang yang keempat. Minimal menjadi orang yang ketiga, tapi usahakan menjadi orang yang kedua, supaya nanti di hari kiamat berkumpul bersama mereka. Tapi kalau Anda bisa meniru 100% Al-Habib Abdullah bin Abbas, maka Anda akan menjadi khalifah beliau. Amin Allahumma amin. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 2 macam orang. Yang disebut pertama adalah orang dalam madhar, dia tadi itu mungkin dalam ghaflah, ahlul ghaflah, ahlul takhlid, masih lupa. Ya, dia masih melakukan permainan-permainan, mungkin ada maksiatnya, tapi dia tadi itu tetap cinta sama orang yang soleh, tidak pernah dia jauh daripada mereka, ambil berkahnya mereka. Ini insya Allah mudah-mudahan berkat mereka hatinya akan berubah jadi bagus. Ya, pernah diceritakan, saudara, ada beberapa orang daripada ahlul ghaflah wa ahlul takhlid istama'u ala fasad, istama'u ala batil. Mereka kumpul, ahlul ghaflah dan ahlul takhlid ini, untuk melakukan satu kemaksiatan. Fa'amara ahadahum an yashtariya
syai'an minal fawakih wat-tib li amrin fasid. Maka memerintahkan seorang di antara mereka untuk membeli beberapa buah-buahan, mungkin beberapa minyak, kalau sekarang mungkin minuman keras juga ya, untuk pesta kemaksiatan. Berangkat ini ya putusannya ini, sampai masuk pasar, kelihatan ada satu warung kecil jual buah yang banyak dikerumuni orang. Padahal di samping-sampingnya juga banyak warung-warung jual buah. Tanya, ini apa-apaan ya orang? Kenapa nggak beli di sampingnya? Kok beli di sini? Anehnya, orang-orang semua itu berebut untuk membeli. Tanafasu fi syira'i bitikhah wahidah. Mereka bersaing untuk membeli satu buah semangka yang nggak besar, kecil. Padahal di sampingnya ini banyak jual lebih besar, lebih murah lagi. Mereka berebut di situ. Tanya, kenapa? Kenapa? Limadha tanafastum fi hadhil bitikhah? Kenapa kamu bersaing untuk buah semangka satu ini? Li'annaha lamasadha yadu Bishr ibnul Harith. Karena ini buah pernah dipegang oleh tangan Bishr ibnul Harith, seorang yang soleh. Oh gitu. Orang ada yang menawar 2 dirham, ada 4 dirham, ada. Ini orang lagi ngumpulin duit tadi itu, orang-orang yang mau pesta ini 20 dirham. Anak beli 20 dirham. Ada sudah yang berani. Dibeli sama dia. Ini teman-temannya udah nunggu lama. Pulang ke teman-temannya bawa satu buah semangka kecil. Kemudian kaget temannya. Ataqta alayya, ataqta alayna, thumma lam taji illa bihadil bitikhah. Ente udah lama datangnya, udah kita nggak mulai di pesta, nunggu ente datang bawa semangka ini aja katanya. Apa-apaan? Inna fi hadil bitikhah ajaba. Ini buah semangka menakjubkan. Kenapa? Li'annaha lamasatha yadu Bishr ibn Harith. Karena ini bitikhah, ini semangka sudah dipegang dengan tangan yadu Bishr ibn Harith. Wa man Bishr ibn Harith? Siapa? Siapa itu orang? Kok bisa menjadikan semangka ini mahal? Abdun ata Allah fa akramahu. Seorang hamba yang taat kepada Allah kemudian dimuliakan oleh Allah. Kalimat Bishr bin Harith inda dzikri salihin tanzil rahmat. Ketika disebut nama orang yang saleh maka turun rahmat Allah. Kalimat itu ternyata membuka hati mereka. Maka membuka faraja ba'dhum ila ba'din. Idza kana hada rajulun ata Allah fa akramahu bihadhil karamah fid dunya wa kaifa fil akhirah. Kalau ini seorang yang taat kepada Allah diberi kemuliaan yang demikian ini, megang semuanya ada berkah, yang dilihat berkah, yang diinjak berkah. Wa kaif nanti ada di akhirat, ini di dunia. Mereka semuanya tobat, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang soleh, menjadi aulia semuanya, saudara. Karena itu kita yang jujur di majlis ini, yang benar hatinya hadir. Kita sebut-sebut tadi Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, insyaallah turun rahmat, berubah hati kita. Berubah insyaallah, yang maksiat tobat insyaallah, yang jauh menjadi dekat insyaallah. Sebaliknya wahai ustaz, wahai orang yang dianggap tokoh agama, jangan kamu cinta kepada ahlul ghaflah. Jangan kamu cinta kepada orang yang zalim. Jangan kamu cinta kepada orang yang maksiat.
Awas, hati-hati, khawatir hati kamu senang dengan mereka dan kamu nanti akhirnya masuk neraka bersama mereka. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kamu tadi itu condong, senang, kagum kepada orang yang zalim, maka kamu akan tersentuh dengan api neraka nantinya. Karena itu awas, jangan kagum dengan itu semuanya ya ikhwani. Ruqyah diriwayatkan ada seorang anna waziran minal wuzara fi mawkibin azim. Seorang dia tadi itu wazir, seorang anggaplah gubernur yang dia tadi dikawal luar biasa. Fata'ajjaban nas minhu. Semua mereka tadi itu kagum-kagum. Man hadzal rajul? Man hadzal rajul? Man huwa? Siapa ini orang yang hebat? Siapa orang ini yang hebat? Semuanya kagum dengan pengawalan yang begitu hebat, meriah sekali. Qalat imra'atun 'ala jambil tariq. Hadza 'abdun saqata min 'ainillah fattahalallahu la tarawun. Kata seorang perempuan ada di pinggir jalan, dia menyatakan, jangan kagum dengan orang demikian. Ini adalah orang yang jatuh martabatnya di mata Allah, tidak bernilai di mata Allah. Karena itu dia disibukkan dengan kedudukan dan duniawiyanya. Karena dunia ini pada hakikatnya hina, tidak diberikan kecuali orang-orang yang hina pula. Rupanya kedengaran nih si wazir nih. Sami al-wazir magalataha. Si wazir dengar ucapan ini perempuan. Akhirnya fatab. Dia tobat. Dia minta mengundurkan diri. Dia bergabung dengan orang soleh, tinggal di Mekah sampai mati menjadi wali Allah. Yang jujur. Karena itu ya ikhwani, ayo kita sekarang fuqara, kita sekarang dosa, kita orang-orang maksiat, kita orang-orang banyak dosa, datang ke sini berharap mudah-mudahan dosa diampuni oleh Allah. Hati kita kotor, hati kita tertutup, datang ke sini hidup berharap berkat Habib Abdullah Muhsin Al-Attas, terbuka hati kita, bersih hati kita. Bubar dari majlis ini insyaallah diampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin.